Pemirsa Kasana, banyak orang mengilustrasikan kiamat bahwa bumi akan hancur karena bertabrakan dengan planet-planet lain yang semuanya telah kehilangan gravitasinya. Lalu jika hancur, di mana manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah di hari kebangkitan nanti? Sebenarnya kiamat tidaklah sampai menghancurkan bumi. Dalam Al-Quran memang Allah telah menyampaikan bahwa gunung-gunung meletus, batu-batu berterbangan, manusia bagaikan anai-anai. Tapi tak ada yang sampai menyebutkan bumi hancur lebur. Artinya bumi tetap utuh untuk prosesi menentukan nasib para makhluk yang harus bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa kita pahami dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla akan menggulung langit-langit kelak di hari kiamat. Kemudian ia mengambilnya dengan tangan kanannya dan berfirman, "Akulah Raja." Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri? Kemudian Allah menggulung bumi-bumi dengan tangan kirinya dan berfirman, "Akulah Raja." Di manakah orang-orang yang selalu bertindak sewenang-wenang? Di manakah orang-orang yang selalu menyombongkan diri? Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya seraya mengatakan, "Akulah sang raja. Mana yang mendakwakan diri raja-raja bumi?" Hadis riwayat Bukhari. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggenggam bumi. Menggenggam tentu dengan tangan. Lalu seperti apa tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manusia sering memahami tangan sebagaimana yang terlihat dari tangan-tangan makhluk. Ada tangan manusia, tangan binatang, dan tangan-tangan yang terlihat oleh manusia. Lalu apakah tangan Allah seperti yang dibayangkan oleh manusia? Tentu saja kita tidak bisa membayangkan itu semua, karena semua itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa kelak di hari kiamat bumi tidaklah hancur lebur. Karena Allah menggenggam bumi, artinya setelah sangkakala ditiup oleh malaikat, lalu terjadi ledakan-ledakan dahsyat dari gunung-gunung. Namun bumi digenggam di telapak tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bumi masih utuh dan tidak hancur. Saat itulah Allah berfirman, menunjukkan kekuasaan mutlaknya di hadapan seluruh makhluk yang sebelumnya banyak para penguasa di bumi yang lalim dan sombong. Di mana para penguasa bumi yang lalim dan sewenang-wenang? Apa yang bisa dilakukan oleh mereka di hadapan Raja di Raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan bumi ini dengan bumi yang lain. Inilah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Quran Surat Ibrahim 48. Maksud bumi diganti dengan bumi yang lain pada ayat ini adalah bumi dan langit pada hari kiamat akan diganti dengan bentuk baru, datar, tidak ada gunung dan lembah, dan bentuknya sangat putih. Inilah yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas tanah putih cemerlang bagaikan roti yang bersih. Kata Sahal, di sana tak ada satu tanda pun bagi seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Tempat inilah yang kemudian disebut dengan Padang Mahsyar, tempat dikumpulkannya manusia di hari kiamat. Bumi dan langit yang lama diubah menjadi baru. Pemirsa Kasana, kita tentu tak asing lagi dengan aplikasi Google Maps yang merupakan salah satu teknologi internet yang canggih. Google Maps dirancang khusus bagi pengguna untuk dapat menemukan tempat terbaik melalui informasi peta yang telah ditawarkannya. Namun percayakah Anda jika teknologi ini ternyata mampu membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 14 abad yang lalu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di depan para sahabatnya tentang jarak antara dua pintu surga. Beliau membandingkan ukuran tersebut sama besarnya dengan jarak perjalanan dari kota Mekah dan kota Hajar, atau sama juga dengan jarak Mekah dengan kota Bushra di Suriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh jarak antara dua pintu yang ada daun pintunya dari pintu-pintu surga seperti antara Mekah dengan Hajar, atau seperti antara Mekah dengan Busra. 14 abad kemudian, setelah dilakukan kalibrasi dengan aplikasi Google Maps, ternyata terhitung bahwa jarak dari Mekah ke dua kota yang berbeda itu sama persis menunjukkan angka 1272 km. Apakah ini suatu kebetulan atau memang suatu mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad? Mengingat Nabi sendiri merupakan seseorang yang hidup di abad ke-7. Saat itu belum terdapat GPS, satelit, pesawat, ataupun roket luar angkasa. Lantas dari mana beliau bisa tahu akan hal ini? Tentu bukan dari dirinya sendiri, bukan hasil perenungannya, tapi Rasul Muhammad SAW mendapatkan itu dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Quran Surat An-Najm 34. Pemirsa Kasana, setiap manusia pasti akan mati. Kapan, di mana, bagaimana, dan dalam kondisi apa, tak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang pasti, kematian ini pasti akan datang, dan waktunya sangat dekat sekali, karena terjadi sewaktu-waktu tanpa tanda ataupun isyarat sebelumnya. Saat kematian itu datang, tahukah kita apa yang terjadi jika pada tubuh kita setelah dimakamkan? Ternyata tubuh kita ini akan mengalami pembusukan, tapi tidak terjadi secara serentak, tapi melalui tahapan-tahapan. Pada malam pertama, di kuburan, pembusukan dimulai pada daerah perut dan kemaluan. Subhanallah, dua bagian ini merupakan dua hal terpenting yang selalu menjadi pergulatan hidup manusia di dunia. Dua hajat yang karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat manusia merugi di dunia ini akan membusuk pada malam pertamanya di kuburan. Setelah itu, mulailah jasad berubah warna menjadi hijau kehitaman. Setelah berbagai make up dan alat-alat kecantikan membuatnya memiliki ragam pesona, nanti tubuh manusia hanya akan memiliki satu warna saja. Pada malam kedua, mulailah anggota-anggota tubuh membusuk, seperti limpa, hati, paru-paru, dan lambung. Pada hari ketiga, mulailah anggota-anggota tubuh itu mengeluarkan bau busuk tidak sedap. Lalu seminggu setelahnya, wajah mulai tampak membengkak, dua mata, kedua lisan dan pipi. Dan setelah 10 hari terus terjadi pembusukan. Setelah 2 minggu, rambut mulai rontok, dan setelah 15 hari, lalat hijau mulai bisa mencium bau busuk dari jarak 5 km, dan ulat-ulat pun mulai menutupi seluruh tubuhnya. Setelah 6 bulan, yang tersisa hanya rangka tulang saja. Maka setelah 25 tahun, rangka tulang pun musnah. Tapi masih ada yang tersisa. Apakah itu? Yang tersisa dari tulang itu adalah semacam biji. Dan di dalam biji tersebut, kita akan menemukan satu tulang yang sangat kecil, disebut tulang ekor. Tulang ekor inilah yang tidak akan hancur dimakan tanah, meski ratusan hingga ribuan tahun. Bahkan tulang ekor inilah yang akan bertahan hingga hari kiamat terjadi. Rasulullah SAW bersabda, tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Tulang ekor ini pernah diteliti dengan dipanggang dengan suhu tinggi selama 10 menit. Tulang pun berubah menjadi hitam pekat. Akan tetapi sel-sel pada jaringan tulang ekor tidak terpengaruh. Bahkan sel-sel itu dapat bertahan walau dilakukan pembakaran lebih lama. Uniknya, sebagian ahli mengungkap tulang ekor ini merekam semua perbuatan anak Adam dari sejak lahir hingga meninggal dunia. Ia merekam semua perbuatan baik buruk mereka, dan perbuatan mereka ini akan berpengaruh pada kondisi tulang ekornya, putih bersih atau hitam kotor. Semakin banyak energi positif atau kebaikan seseorang, maka semakin bersih tulang ekornya.
Sebaliknya, semakin banyak energi negatif atau keburukan seseorang, maka semakin hitamlah tulang ekornya. Dari sinilah balasan pada hari kiamat kelak tidak akan pernah tertukar. Dari tulang ekor inilah manusia akan kembali dicipta, dan mereka akan diberi balasan sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Subhanallah.